Akhir-akhir ini, kita sering mendengar terkait istilah dedolarisasi dalam berbagai bentuk pemberitaan yang menjadi fenomena ekonomi. Namun, apa sih pengertian dari dedolarisasi itu? Dedolarisasi berarti mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat, baik dalam transaksi perdagangan internasional maupun pengurangan porsi dolar Amerika Serikat di cadangan devisa. Langkah ini disebut dapat meningkatkan efisiensi dalam bertransaksi dalam perdagangan internasional sekaligus menekan risiko fluktuasi nilai tukar. Indonesia sendiri telah memulai langkah meninggalkan dependensi terhadap dolar Amerika Serikat dengan cara menggencarkan kerjasama melalui instrumen Local Currency Settlement atau LCS yang sekarang telah diperluas dengan skema Local Currency Transaction atau LCT. Ternyata, sejak 2018, Bank Indonesia telah melakukan kerjasama dengan Bank Sentral Malaysia dan Thailand. Kemudian di tahun 2020, Indonesia mulai menjalin kerjasama serupa dengan Jepang hingga pada 2021 dengan China. Implementasi pelaksanaan LCT pun meluas dengan hadirnya Korea Selatan yang menandatangani kesepakatan kerjasama menggunakan mata uang lokal masing-masing dalam transaksi perdagangan, investasi, serta sistem pembayaran pada awal bulan Mei tahun ini. Adapun transaksi Indonesia dengan negara mitra tersebut telah menunjukkan kinerja yang baik. Rata-rata transaksi tiap tahunnya mengalami peningkatan. Data terkini Bank Indonesia menunjukkan transaksi menggunakan mata uang lokal dalam instrumen LCT hingga Februari 2023 telah mencapai 957 juta dolar Amerika Serikat. Nilai transaksi LCT hingga Februari 2023 tersebut telah meningkat 2 kali lipat dari sebelumnya pada tahun 2023 yang sebesar 350 juta US dollar. Untuk memperjelas apa itu LCT, sebagai contoh, apabila kita hendak melakukan transaksi perdagangan internasional dengan negara lain, misalnya Malaysia ataupun Thailand, kita harus terlebih dahulu menukarkan mata uang rupiah kita ke mata uang dolar Amerika Serikat. Dan setelahnya, barulah ditukarkan ke mata uang negara masing-masing. Begitupun sebaliknya. Apabila Malaysia dan juga Thailand ataupun negara lain hendak melakukan transaksi perdagangan internasional dengan Indonesia, maka mereka harus menukarkan mata uang negara mereka ke dolar Amerika Serikat dan baru setelahnya ditukarkan kembali ke mata uang rupiah. Namun kini dengan local currency transaction, perdagangan internasional dan juga perdagangan bilateral antara Indonesia dengan negara lain dapat menggunakan mata uang lokal negara masing-masing. Bahkan, tidak hanya terbatas pada perdagangan ekspor dan juga impor, namun juga ke perdagangan individual di dalam retail. Sebagai contoh, apabila sekarang kita sedang berkunjung ke Korea Selatan dan kita hendak jajan, kita dapat langsung menggunakan mata uang rupiah atau bertransaksi dengan menggunakan QR Code. Langkah ini dinilai oleh beberapa ekonom sebagai langkah yang tepat untuk membangun kekuatan ekonomi baru. Bagi Indonesia sendiri, hal ini dapat meningkatkan stabilitas nilai rupiah. Selain itu, dedolarisasi juga dapat menciptakan hubungan dagang dengan negara mitra khususnya tingkat ASEAN menjadi lebih erat. Dengan begitu akan terjadi efisiensi dalam perdagangan internasional. Kegiatan ekspor-impor pun juga lebih untung, karena dengan kerjasama LCT pada eksportir dan importir, akan diuntungkan dengan tak lagi perlu menukar mata uang lokal atau mengkonversinya menjadi dolar Amerika Serikat. Keuntungan lainnya, hal ini akan menghasilkan perdagangan yang hemat biaya, sehingga akan mendorong lebih banyak perdagangan dan meminimalkan risiko ketidaksesuaian nilai tukar.